Oke teman-teman, lanjut lagi kita membahas tentang akuntansi aset tetap. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai depresiasi, yang sekarang kita bahas mengenai pelepasan penjualan aset tetap. Yuk, kita belajar bersama-sama mulai dari sekarang. Nah, aset itu teman-teman bisa dihapus, bisa dilepaskan dengan berbagai transaksi. Yang pertama itu dia memang dibuang, ya. Dibuang ini bisa dalam kondisi itu memang sudah selesai masa manfaatnya, sudah dimanfaatkan penuh. Atau bisa juga belum dimanfaatkan penuh, tapi kemudian misalnya perusahaan punya kebijakan untuk mengganti gitu ya. Ini sudah usang nih, sudah ketinggalan zaman misalnya, padahal belum selesai digunakan gitu ya. Belum sepenuhnya masa manfaatnya itu belum sepenuhnya aset tetap itu digunakan sesuai dengan masa manfaatnya. Misalnya masa manfaatnya 10 tahun baru digunakan 6 tahun, lalu dilepas, dibuang gitu ya. Bisa juga dijual, ya misalnya perusahaan butuh uang gitu ya, dijual atau dilepas tapi karena masih laku udah dijual aja gitu ya. Atau yang ketiga yaitu ditukar, nah dengan perusahaan lain, itu tukeran aset tetap dengan aset tetap. Misalnya perusahaan A punya truk, ya, perusahaan B juga punya truk. Nah, perusahaan B ini truknya lebih bagus, lalu A dan B sepakat, A dan B tukeran, perusahaan A lalu membayar sekian ya. Jadi tukeran karena perusahaan B truknya lebih bagus nih, lalu mereka tukeran dengan kompensasi perusahaan A memberikan sedikit tambahan uang ya, karena kan truknya beda, nah, misalnya kayak gitu. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, kalau kita berbicara tentang pelepasan aset, aset itu dibuang, dijual, ditukar, dan lain sebagainya, maka secara akuntansi ya kita wajib untuk mencatat depresiasinya dahulu ya sampai tanggal pelepasan gitu ya. Nanti pada saat dilepas ya, yang perlu kita jurnal adalah tentunya kalau namanya asetnya dilepas ya, itu pasti asetnya dikredit ya, dikredit. Jadi dia dihapus. Lalu akumulatif depresiasinya juga dihapus dengan melakukan debit. Ya, dengan seperti ini maka seluruh catatan atas aset tetap tersebut sudah hilang dari catatan akuntansi perusahaan. Ya, asetnya dikredit, akumulatif depresiasinya di debit gitu. Lalu mencatat keuntungan atau dalam bahasa Inggrisnya gain atau loss atau kerugian jika ada. Oke. Jadi pertama wajib catat depresiasi sampai tanggal pelepasan, misalnya kita melepas di bulan Mei, ya kan? Berarti dari Januari sampai Mei ini harus dicatat dulu penyusutannya. Supaya apa? Supaya nilai accumulated depreciation-nya itu menunjukkan jumlah yang update pada tanggal pelepasan. Itu. Setelah itu baru accumulated depreciation-nya di debit, gitu ya. Kemudian aset tetapnya misalnya dia mesin ya gitu ya, machinery gitu ya, di kredit gitu. Oke, nanti kalau ada gain ada loss kita akui ya. Secara teknis kita akan nanti bedah lagi dalam kasus per kasus. Nah, gain atau loss itu akan ada jika keadaannya seperti apa sih? Nah, suatu aset itu ya akan ada apa namanya, akan ada loss gitu ya jika dia dibuang ya, ketika ini dibuang ya. Ya, kasus pertama ini dibuang dulu, ya kan, tadi ada dibuang, dijual, ditukar ya, sekarang dibuang dulu. Nah, ketika dibuang atau dilepas itu ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Kondisinya adalah dia ada loss atau tidak, ada loss atau no loss ya.
cara menentukan ada loss atau tidak, ya, yaitu dengan melihat nilai bukunya, ya, nilai bukunya itu. Jika nilai bukunya pada saat dia dilepas itu lebih dari 0, maka loss. Kok loss, Pak? Nah kan dia masih punya nilai. Ketika dibuang, itu kan kita tidak menerima apa-apa. Kecuali kalau dijual ya beda lagi ya. Kita kan dapat duit tuh. Tapi kalau dilepas begitu saja, sementara dia masih ada nilainya, berarti kan perusahaan mengalami kerugian. Sebesar berapa? Sebesar nilai dari aset yang dibuang tadi. Nilai buku dari aset yang dibuang tadi. Tapi kalau nilai bukunya itu sudah 0, ya, maka dia tidak ada loss. Kan nilainya sudah 0. Kalau dibuang ya kan berarti kita tidak kehilangan apa-apa. Logikanya seperti itu. Oke. Contoh. Kita melepas fixed asset yang sudah didepresiasi habis, ya, fully depreciated, didepresiasi habis, tidak ada nilai sisa, misalnya gitu ya, tidak ada nilai sisa. Nah, sebuah peralatan misalnya dibeli pada harga 25.000 dan telah didepresiasi secara penuh pada 31 Desember 2009. Pada Februari 14, ya, tanggal 14 2010, peralatan itu dilepas atau dibuang. Kalau dia fully depreciated, itu di neraca, ya, misalnya ini apa tadi, equipment 25.000, gitu ya. Kemudian di neraca itu ada accumulated depreciation-nya juga 25.000 gitu ya. Sehingga nilai bukunya 0. Nah, karena nilai bukunya 0 gitu ya, maka ketika dia dibuang atau dilepas, maka tidak ada loss. Tidak ada loss. Karena apa? Nilai bukunya 0. Cara mencatat ketika dibuang, yaitu tadi kita sudah belajar, yaitu mendebit accumulated depreciation dan mengkredit equipment. Karena equipment ini kan saldo di neraca kan debit ya. Ini kan debit. Saldo accumulated depreciation ini kan dikredit. Nah, kalau ingin menghapus equipmentnya dihapus, ya dari debit, saldo debit, ya dia dikredit, ya kan, positif ketemu negatif kan hilang. Accumulated depreciation saldo kredit, ya, saldo normalnya di neraca kan kredit, dihapus gimana? Ya dia di debit. Accumulated depreciation pada equipment ketemu 25, ya 25.000 sesuai dengan nilainya, ya itu kalau dia sudah habis didepresiasi. Kemudian ketika dia misalnya belum didepresiasi habis, ya, belum didepresiasi habis, misalnya ini ya, ada sebuah peralatan, harganya perolehannya adalah 6.000. Oke, dia didepresiasi dengan straight line, tarifnya 10%, artinya ia 10 tahun ya masa manfaatnya ya. Ketika 100% dibagi 10 kan 10% per tahun ya. Nah, lalu di Desember tanggal 31 tahun 2009 itu punya accumulated depreciation sebesar 4.750. Jadi ini saldo di neracanya itu equipment 6.000. Ini tahun 31 Desember 2009 ya. Accumulated depreciation-nya adalah 4.750. Oke, berarti saldonya adalah nilai bukunya 1.250 ini per 31 Desember 2009. Nah, pada tanggal 24 Maret 2010 aset ini disingkirkan, dibuang. Oke, dibuang. Nah, karena belum didepresiasi ya secara habis, oke, kita nanti wajib melihat ada loss nggak? Harusnya sih ada loss ya. Oke. Pertama yang perlu kita lakukan adalah
mencatat depresiasinya di tahun 2010 dulu sampai tanggal pembuangan, sampai tanggal pelepasan. Oke? Untuk bisa mengetahui nilai bukunya berapa. Nah, gitu. Berarti ini ada depresiasi dari Januari, Februari, Maret, 3 bulan ya. 3 bulan. Depresiasinya kan 10% ya. Oh, sorry. Depresiasinya kan 10%. Kan tadi 6.000 ya kan kali 10%. Ini setahun penuh nih. Ini kan 600. Ya kan? Nah, 600 karena dibuangnya di bulan Maret, berarti kan Januari, Februari, Maret. Dia cuma di depresiasi 3 bulan. Ini dikali 3 per 12. Dapatnya adalah 150. Oke, dicatat dulu depresiasinya dari Januari sampai Maret. Nah, kemudian kita perlu mengupdate nih nilai bukunya. Nilai buku dari aset yang dijual. Kan tadi cost-nya itu kan 6.000. Ya. Accumulated depreciation awal ya, di awal itu kan 4.750 ya kan. Lalu ditambah dengan depresiasi di tahun 2010 yaitu sebanyak 150 kan gitu kan. Sehingga nilai buku di tanggal 24 Maret adalah 6.000 kurangi 4.750 kurangi 150 berarti 1.100. Nah, ini adalah nilai buku yang masih ada di peralatan itu. Ketika ini dibuang secara begitu saja dan si perusahaan tidak mendapatkan uang, berarti kan perusahaan rugi. Ya, ruginya berapa? Ya, rugi sebesar nilai buku yang masih ada di aset tadi, yaitu 1.100. Ini adalah loss atau kerugian. Maka cara mencatatnya gimana? Gampang saja. Pertama, ya, di credit equipment 6.000 ya. Terus di debit accumulated depreciation yaitu 4.900. Ini dari mana sih? Ini total ini ya. Saldo awalnya kan 4.750 ditambah 150 kan 4.900. Nah, ini 6.000, ini 4.900 kan belum balance tuh. Nah, balance-nya nanti ada di loss ini. Loss ini terakhir aja nanti jurnalnya. Kalau kalian nulis gitu ya secara manual ya. Kalau menghapus ya udah equipment-nya dulu di kredit. Cost-nya berapa? 6.000. Nah, akumulatif depresiasinya berapa di debit tuh? 4.900. Ya kan? Terus ini kan nggak balance. Nah, balance-nya loh ini ada selisih 1.100. Ternyata cocok. 1.100 itu ya loss-nya ini. Maka ini langsung saja di jurnal pada loss. Nah, seperti itu. Jadi ini ada loss sebesar 1.100 yaitu nilai buku dari si aset tersebut. Gitu. Paham? Yuk kita lanjut ya. Nah, sekarang adalah penjualan. Selain dibuang begitu saja, perusahaan juga bisa memanfaatkan mekanisme pasar gitu ya, yaitu dengan menjual aset yang sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Nah, ketika dijual, perusahaan kan terima duit ya, terima uang. Nah, ketika menjual ini bisa mendapatkan keuntungan atau gain, bisa juga mendapatkan loss. Bagaimana gain itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika kas yang diterima melebihi nilai buku. Contoh, nilai bukunya tadi 1.100. Ternyata laku dijual 1.500. Nah, berarti kan kita untung 300, ya kan? Nilai bukunya 1.100, ya kan dijual, terus kita dapat, ya kan dilepaskan, kita kehilangan 1.100 kan, tapi kita terima duit 1.500, berarti dapat keuntungan 300. Tapi kalau nilai bukunya 1.100, book value-nya 1.100, terus kita terima cash-nya adalah 900, ya ruginya berapa? Rugi 200. Kita kehilangan sebuah aset dengan nilai 1.100, tapi kita terima uang 900. Maka kan masih defisit ya, defisit 200. Nah, itulah yang disebut sebagai rugi dalam penjualan aset tetap.
Sini ya. Nah, dia bisa gain kalau harga jualnya lebih dari book value, uang yang kita terima lebih dari book value. Dia bisa loss ketika harga jualnya kurang dari book value, tapi bisa juga no gain or no loss. Ketika apa? Ya sama. Kita kehilangan aset 1100 tapi kita terima duit 1100. Berarti kan impas ya istilahnya. Yuk kita bedah dalam contoh kasus. Oke. Misalnya sebuah aset peralatan dibeli dengan harga 10.000. Ya, dia disusutkan pakai straight line 10 tahun ya, dengan tarif tentunya karena 10 tahun rata berarti kan 10% per tahun. Aset itu dijual secara cash pada 12 Oktober ya, di tahun ke-8 penggunaannya. Ya, di tahun ke-8. Berarti dia sudah 7 tahun disusutkan. 7 tahun sebelumnya kan sudah habis disusutkan. Nah, ini tahun ke-8 sedang berjalan gitu kan ya. Sedang tahun ke-8 penggunaan. Nah, di tahun ke-8 itu kemudian dijual. Oke. Ini penting untuk menentukan bahwa dia telah 7 tahun disusutkan secara penuh ya, untuk menghitung nanti berapa saldo accumulated depreciation sebelumnya. Oke. Nah, ini kebetulan accumulated depreciation-nya juga sudah langsung disebutkan dalam soal ya, yaitu 7.000. Sebenarnya cocok ya. 10.000 ya, tidak ada nilai sisa. Terus kita susutkan selama 10 tahun ya, dengan masa manfaat 10 tahun, selama 7 tahun. Berarti kan per tahunnya kan 10.000 penyusutannya ya, dibagi 10. Kan per tahun 1.000 ya kan. Sudah disusutkan 7 tahun ya kan, kali 7. Berarti akumulasi penyusutannya kan udah 7.000. Cocok ya dengan data yang ada di soal ini. Oke. Nah, karena dia dijual di Oktober tanggal 12, ini disetarakan dengan 1 Oktober. Ya, karena masih sebelum tanggal 15 ya. Berarti kalau 1 Oktober selama tahun itu ya, selama tahun berjalan ya, itu berarti sudah dipakai dari Januari sampai September secara penuh, ya kan, Januari sampai September. Oktober ini belum lewat nih karena baru tanggal 1. Berarti kita harus apa? Mencatat depresiasinya dulu sampai tanggal pelepasan. Ya, pelepasnya tanggal 12 Oktober disetarakan dengan tanggal 1 Oktober. Berarti kan tadi ini ya, 10.000 ya kali 10% kan per tahunnya 1.000 ya, dikali Januari sampai September itu kan 9 per 12. 9 per 12 itu sama dengan 3/4, sama saja ya. Hasilnya adalah 750. Berarti tahun itu disusutkan sudah 750. Itu ya. Nah, lalu apa namanya? Jika peralatan itu dijual dengan harga 2.250. Ada gain atau loss atau enggak ada? Nah, kita lihat cost-nya kan 10.000. Ya kan? Accumulated depreciation awalnya kan tadi 7.000. Ya kan? Terus tahun ini, depreciation tahun ini, current depreciation itu kan berapa tadi? Sebelumnya, 750. 750. Oke. Maka book value-nya atau nilai bukunya pada saat pelepasan, ini penting. Book value-nya berapa? Ya 10.000 kurangi 7.000, 3.000, 3.000 kurangi 250. Sama dengan 2.250. Oke. Book value ketemu 2.250. Kalau dia dijual dengan harga cash juga 2.250, berarti impas ya. Tidak ada gain, tidak ada loss. Nah, maka bagaimana cara menjurnalnya? Gampang. Ya, kalau saya pertama, kalau namanya dijual, equipment-nya selalu dikredit ya, sesuai harga perolehan 10.000. Oke.
Lalu accumulated depreciation-nya dihapus sesuai saldo. Saldonya berapa? Hati-hati ya, ini kan accumulated depreciation tahun lalu 7.000. Harus ditambah dengan depresiasi tahun ini. Ya, sorry. 750. Berarti totalnya adalah pada saat pelepasan accumulated depreciation-nya adalah 7.750. Terus kita terima cash 2.250, ini di debit, cash 2.250. Maka sudah balance ini transaksinya. Kredit 10.000, debit 10.000. Tidak ada gain, tidak ada loss. Karena apa? Nilai bukunya sama dengan nilai penjualan aset tersebut. Oke. Sekarang case yang kedua. Case yang kedua adalah loss. Misalnya dijual dengan harga 1.000. Yang sebelumnya tadi kan dijual dengan harga 2.250 ya. Sekarang dijual dengan harga 1.000. Nah, kita hitung dulu nilai bukunya berapa. Nilai bukunya kan tadi udah kita hitung ya, 2.250. Ya kan? Nilai bukunya 2.250. Dihitung dari cost aset 10.000 dikurangi 7.750, yaitu accumulated depreciation. Dapat 7.000 dari saldo tahun lalu ditambah dengan 750 penyusutan tahun ini sampai tanggal pelepasan. Oke. Nilai bukunya 2.250 tapi cuma laku 1.000. Kita kehilangan aset 2.250 tapi kita terima uang cuma 1.000. Berarti kan kita rugi ya, loss ya. Lossnya adalah 1.250. Gitu. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Equipment dikredit 10.000, ya kan? Terus kita terima uang 1.000, debit, terima uang debit. Terus kita menghapus accumulated depreciation 7.750, ya kan? Di debit kan, dihapus kan? Sisanya pasti dia ke loss, yaitu 1.250 supaya balance. Dan ini juga sesuai dengan hitungan kita tadi. Ya, memang kan loss-nya memang 1.250. Gitu. Ini kalau loss. Ingat ya, loss itu di debit. Ya, loss itu debit. Kalau dari logika penjurnalan, gampang juga. Ya, loss itu pasti di debit karena pada saat kita menjurnal transaksi ini, kan awalnya ini kredit equipment, kredit 10.000 nih. Ya kan? Terus cash, kita dapat cash 1.000. Terus kita menghapus accumulated depreciation 7.750. Kalau 1.000 tambah 7.750 kan baru 8.750. Kreditnya 10.000, debitnya baru 8.750. Kurang kan? Kurang berapa? 1.250. Ya udah, berarti kan ini di debit. Loss di debit. Nah, seperti itu. Logikanya kalau kita misalnya bingung ya, loss itu kredit apa debit ya? Nah, dengan logika penjurnalan kayak gini kita secara tidak langsung dibantu ya dengan prinsip double entry ya yang harus balance itu, kita bisa mengidentifikasi oh ternyata ya loss itu memang di debit ya. Ya. Sekarang kalau gini, misalnya peralatan itu dijual dengan harga 2.800, nilai bukunya kan tadi 2.250 ya, kita hitung tadi ya sama ya. Nah, kalau dia dijual dengan harga 2.800, kan kita melepas aset yang nilainya 2.250, tapi kita dapat uang 2.800, maka kita dapat gain 550. Gain 550. Gain itu pasti dikredit. Di jurnal nanti juga akan ketahuan. Caranya gampang, equipment dikredit kan? Nih, equipment dikredit 10.000. Accumulated depreciation kita hapus kan di debit, ya kan? 7.750, ya kan? Terus kita terima cash berapa? 2.800. Kita lihat kreditnya 10.000, debitnya ini ya 10.550. Kreditnya masih kurang kan? Nah, kreditnya ya 550 ini berupa gain. Gainnya pasti kredit. Tuh. Gain pasti kredit, loss pasti debit. Pada saat jurnal kita bisa tahu posisi gain ini kalau di debit, kalau teman-teman
ngejurnalnya di debit kayak gini, ini jadi nggak balance ini. Ya, kalau ini nggak di debit ya, kalau ini nggak di kredit, teman-teman tiba-tiba salah ya, ini gainnya di jurnal di debit, ini kan nggak balance. Kreditnya 10.000, debitnya malah 11.100, ya kan? Gitu. Jadi pasti di kredit. Gitu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara menghitung atau menjurnal ya pelepasan aset sekaligus menentukan ada gain, ada loss dan bagaimana menjurnal. Sekarang